Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan materi pembahasan kita di dalam bab al-wadi'ah ataupun bab tentang titipan. Di sini disebutkan berkenaan dengan pengembalian barang titipan dari orang yang dititipi ke pihak pemiliknya. Di sini disebutkan ketika pihak yang dititipi itu mengatakan, saya sudah kembalikan barang ini ila rabbiha, kepada pemiliknya. Caranya gimana? Jadi kalau si B dititipi barang oleh si A, B bilang radattuha alaika, A, barang kamu sudah saya kembalikan. Au ghairihi ay ila ghairi rabbiha, atau bisa juga si B itu mengembalikan bukan kepada si A tapi kepada pihak lain. Biiznihi ay biizni rabbiha, kok bisa-bisanya B mengembalikannya misalnya kepada C atau kepada D? Tentu di sini dikatakan atas izin dari si A, dari pemilik. Sehingga bisa nggak kita misalkan punya motor kita titipkan kepada si B, lalu kita bilang sama si B, boleh nggak nanti motor saya diantar ke rumah si C? Boleh misalnya. Ya sudah, ini berarti B akan berikan kepada si C atas izin si A. Amma idza idda'a raddaha ila ghairihi wa qala inni radattuha lakinnani lam asta'zinka. Kalau misalnya B bilang, A, barang kamu yang kamu titip ke saya ini saya berikan atau saya kasihkan kepada si C, saya kasih kepada si D, tapi memang saya belum izin kepada kamu. Maka secara konsekuensi B dalam posisi dhamin, dia harus tanggung jawab apabila ada masalah pada barang tersebut, sehingga ada risiko pada barang itu akan menjadi tanggung jawab si B. Apa alasannya? Karena si A memang tidak memberikan izin, li'annahu lam yuwakkilhu fi daf'iha ilaihi. A selaku pemilik tidak ada memberikan kuasa, tidak ada memberikan wewenang kepada si B untuk menyerahkannya kepada pihak lain. Fa idza qala dafa'tuha ilaihi biiznika. Sekarang kalau si B itu bilang, saya kan sudah serahin barang ini ke C dan saya nyerahinnya atas izin dari kamu, biiznika. Lalu kata si B, antal ladzi qultali, A, kan kamu yang ngomong ke saya, ya fulan a'til wadi'ata allati indaka li fulan. A, kan kamu nih yang ngomong ke saya, B, itu barang titipan saya tolong dikasihkan ke si C. Yang ngomong siapa? Kamu, kata si B. Nah, yang menjadi masalah di sini, fa'ankara sahibuha al-izna. Si A mengingkari, kata si A, nggak ada saya kasih izin ke kamu. Kapan saya mengizinkan kamu untuk menyerahkan barang titipan kepada si C? Nggak ada, kata si A. Wa qala inni lam adzin lak, fahuna yuqal innar rajula aminun indak. Kata si A, saya nggak ada ngasih izin, asli nggak ada saya ngasih izin. Nah, berarti kan ada dua statement yang kontradiksi, saling bertolak belakang. B bilang dapat izin,
A bilang nggak ada saya ngasih izin. Kemudian di sini dikatakan bahwa si B posisinya adalah rajul amin. A, B itu adalah orang yang kamu percaya, orang yang kamu tunjuk, orang yang kamu kasih amanah. Berarti defaultnya B posisinya adalah rajul amin. Wa huwa muhsin, dan seperti yang sudah pernah kita lewati, orang yang dititipi amanah adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak ada dosa bagi mereka. Sehingga nggak bisa kalau misalnya si A mau menyalahkan si B, karena defaultnya si B itu posisinya amin. Wala yumkin an yadda'i annaka adzintalah wa anta lam ta'zan. Jadi hal yang mustahil jika dikatakan tadi kamu ngizinin si B sedangkan kamu tidak pernah memberikan izin gitu. Paham ya? Jadi kalau si B itu adalah orang yang jujur, kan nggak mungkin dia bilang bahwa ada izin pak, tapi sebenarnya izin nggak ada, kan nggak mungkin. Wa nisyan waridun ala kulli ahad wa minhu sahibul wadi'ah. Dan di sini yang justru disalahkan siapa? Pemilik barang. Manusia itu bisa lupa, dan salah satu manusia yang mungkin lupa adalah Anda sebagai pemilik barang. Jadi logikanya secara default nggak mungkin B melakukan tindakan tanpa izin pemilik, nggak. Berarti kalau ada izin tapi si A bilang nggak ada saya kasih izin, ada kemungkinan si A lupa kalau dia pernah ngasih izin. Wa alaihi fatakunu al-halat salasa. Nah berarti di kondisi ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jadi beliau mencoba meringkaskan untuk kita, idza da'a, kalau terjadi klaim bahwa saya sudah bilang, ini saya sudah kembalikan, raddaha ila rabbiha qubila. Kalau si B bilang, barang titipan sudah saya kembalikan kepada si A selaku pemilik barang atau pihak yang titip ke saya. Selesai kalau seperti ini. Tadi kondisi yang kedua, asaniya idza da'a raddaha ila ghairihi bi ghairi iznihi fahuwa dhamin. Kalau dikembalikan oleh B kepada si C, kepada si D, intinya selain pemilik dan tidak mendapatkan izin dari pemilik, berarti posisinya si B itu adalah dhamin. Dia akan tanggung resiko ketika barang ada yang bermasalah. Asalisa, kondisi yang ketiga, idza da'a raddaha ila ghairi sahibiha. Kalau si B bilang barang sudah saya kembalikan ya kepada siapa? Kepada selain pemilik. Tapi saya melakukan itu biiznihi, atas izinnya pemilik. Berarti posisi B, orang yang dititipi, ghairul dhamin, tidak ada kewajiban nanggung resiko. Li'annahu amin, karena dia posisinya adalah tangan yang amanah, dia yang mendapatkan kepercayaan. Dan ayat menyebutkan ma'alal muhsinin min sabil, orang yang berbuat baik itu tidak ada dosa. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam barang titipan itu salah satu pembahasan tadi sudah dikembalikan atau belum. Yang sekarang adalah mengenai talaf, berarti barangnya rusak, hancur. Hadhihi hiya al-mas'alah as-saniyah. Ini adalah masalah atau kasus ataupun poin pembahasan berikutnya. Ayuqbal qaulul muda' fi talafiha. Statement, pernyataan dari muda', pihak yang dititipi, itu bisa kita terima, yuqbal. Dalam urusan apa kita terima? Dalam urusan
pernyataan dia terkait dengan rusaknya barang titipan. Pak, ini gelasnya pecah. Pecah karena faktor cuaca misalnya. Panas sangat ekstrim sehingga retak dia pecah. Fa idza qala li sahibiha al-wadi'ah talifat. Jadi kalau si B buat laporan kepada si A dengan mengatakan, A, ini barang titipan kamu pecah. Barang titipan kamu rusak. Faqala sahibuha, tapi si A bantah. Si A bilang, enggak. Kenapa barang saya rusak? Enggak ada. Barang saya bagus kok. Fal qaul qaulul muda. Maka yang diterima ucapannya adalah ucapan si muda, pihak yang dititipi, yaitu adalah si B. Lakin law idda'a atalah bi amrin zahir kal haring. Tapi di sini kalau klaimnya si B tadi barang titipan rusak, penyebabnya adalah sesuatu yang zahir. Perkara yang dia bisa dilihat dengan indera. Contohnya apa? Al-harik, kebakaran. Rusak kenapa? Kebakaran. Kasus kebakaran kan bukan semua orang tahu yang ada di sekitar ini terjadi kebakaran, bisa diindra. Bi an qala ihtaraqa ad-dukkan wa hiya fid dukkan. Misalnya si B laporan tuh ke si A, A mohon maaf, ini toko saya terbakar. Dan barang titipan kamu itu ada di dalam toko. Fahuna la yuqbal qawluhu illa idza asbata anna ad-dukkan qad ihtaraqa. Ucapan dia pada kasus rusaknya karena sebab yang zahir, sebab yang bisa diindra, ini tidak bisa serta-merta kita terima kecuali dia bisa tunjukkan bahwa memang toko kamu terbakar. Toko kamu yang mana? Pasti kan ada wujudnya. Yang ini toko saya. Baik, kita akan lihat memang terbakar atau tidak. Oh iya, ternyata ini dalam radius kebakaran. Li'anna hadza amrun zahirun la yakhfa ala ahadin. Karena ini adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang nyata, zahir dia. Berarti siapapun yang bisa melihat, orang yang ada di sekitar itu bisa tahu bahwa memang terjadi kebakaran dan tokonya si B di tempat kebakaran itu. Fa idza asbata annahu ihtaraqa wa qala sahibuha. Kalau misalkan terjadi masalah dalam artian si B bilang kebakar nih tokonya. Apa kata si A? Si A membantah. Naam, ad-dukan ihtaraq. Oke, saya setuju. Saya sepakat bahwa toko kamu memang terbakar dan nyata ada buktinya. Tapi walaysa indi fihi syak. Di sini oke lah kita sepakat ya, enggak ada keraguan bahwa toko emang hangus. Lakin ana la ukiru bi anna al-wadi'ata talifat bihadza al-ihtiraq. Kata si A, tapi saya tidak sependapat bahwa barang titipan saya ikut terbakar di situ. Paham ya? Jadi dia tidak mengingkari adanya kebakaran. Oke, kita sepakat ada kebakaran, bisa divalidasi. Tapi yang diingkari oleh pemilik, barangnya kan nggak kamu simpan di toko, kamu simpan di rumah. Atau barang nggak kamu simpan di toko, kamu simpan misalkan di tempat lain. Fala yuqbal qawlu sahibiha. Bisa nggak diterima statement itu? Nggak bisa, kecuali bisa dibuktikan. Wa yuqbal qaulul muda annaha talifat bihadzal ihtiraq. Yang kita terima siapa? Ucapannya pihak yang dititipi, al-muda, bahwa memang barangnya ada di toko, disimpan di toko, tokonya hangus, kebakar, sudah habis, ikut terbakar. Wa adami tafriti hadhihi hiyal mas'alah as-salisa. Berikutnya dalam urusan barang titipan itu klaim permasalahan dengan ada mutafrid. Saya tidak melakukan kelalaian. Jadi di sini bisa saja berbeda pendapat. Si B selaku pihak yang dititipi dia bilang, saya nggak ada tuh melakukan keteledoran. Tapi kata si A, kamu teledor. Bi an qala sahibuha anta farratta
walam tahfazha fi hirzim misliha. Si A bilang, B, ini kamu mohon maaf ya, kamu melakukan tindakan tafrid, kamu tidak simpan barang titipan saya sebagaimana mestinya, kamu tempatkan barang itu sembarangan. Wa qala, kata si B, enggak, saya sama sekali tidak teledor. Pertanyaannya, ketika sama-sama tidak bisa membuktikan, yang diterima yang mana? Fal qawlu qaulul muda, yang kita terima adalah ucapannya al-muda. Li'annahu mu'taman, karena dia orang yang diberikan amanah. Fa in aqarra al-jami' bisababi lakin idda'a sahibuha annahu tafridun wa huwa yaqul laisa bitafrid. Nah, sekarang kalau memang mereka semua sepakat mengenai sebab apa yang menyebabkan barang ini rusak, ada sepakat mereka karena kondisi ini. Nah, kondisi itu, pertanyaannya tadi ya, kondisi itu muncul gara-gara keteledoran si B atau muncul tidak dalam kategori teledor. Nanti kita lihat contohnya. Jadi idda'a sahibuha annahu tafritun wa huwa yaqul laisa bitafrid. Jadi pemilik barang si A bilang, B, kalau kondisinya seperti ini jelas kamu teledor, berarti kamu harus ganti rugi. Kalau si B bilang laisa bitafrid, enggak, kondisi itu masih dalam batas wajar dan saya tidak melakukan keteledoran. Fanarji ilal urfi wa yu'rad ala ahli al-khibrah. Terjadi kontradiksi dua hal ini enggak ketemu dia. Apa yang kita gunakan? Al-urf, yaitu kebiasaan di masyarakat seperti apa, dan kita berikan kepada ahli al-khibrah, para profesional. Kita tanya tuh sama ahlinya, Pak, kondisi ini menurut Bapak itu hitungannya teledor atau tidak ya? Fa idza qalu ar-rajulu alladhi hafidhaha fi hadzal makan ghair mufarrid fa huwa ghair mufarrid. Kalau nanti di masyarakat bilang, ya itu memang wajar sih, enggak apa-apa, kita juga biasa melakukan itu, ini berarti kita putuskan orang tadi tidak teledor. Wa idza qalu, tapi kalau misalnya tadi para profesional ataupun masyarakat mengatakan innahu tafrid, oh ya, kalau begitu diposisikan udah jelas itu kondisi yang menunjukkan bentuk keteledoran. Wa hadha tafsil wa huwa al-qaulur rajih, dan perincian semacam ini yang dianggap pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Wa in kana zahiru kalamil mu'allif anna qaulal muda' makbulun fi adami tafrid mutlaqan. Walaupun kalau kita sandingkan dengan pendapat penulis tadi, yaitu mengabulkan semua pernyataan dari si B, si muda, pihak yang dititipi. Kalau dia bilang tidak teledor, ya sudah, berarti memang tidak teledor. Sampai kita benar-benar bisa membuktikan dia tidak teledor. Kita nggak usah lagi minta pendapat dari masyarakat secara umum atau tanya ke pakar, nggak usah. Yang penting kan si B, pihak yang dititipi, bilang saya tidak teledor. Walakin hadza fihi nazar, cuman kata Syekh Utsaimin, pendapat itu rasanya kurang pas dan ada catatan gitu ya. Sehingga beliau merajihkan, dirinci, lihat patokan masyarakat seperti apa. Wa idza qala qail idza ikhtalafa al-muda' wal mudi fi hadzal amal hal huwa tafrid aw la, wa qala al-muda' hadza fi nadhari annahu ghairu tafrid. Sekarang kalau terjadi perbedaan pendapat antara muda dengan mudi, pihak yang dititipi dan pihak yang nitip dalam urusan ini, apakah itu dianggap tafrid atau tidak? Pihak yang dititipi bilang itu tidak tafrid, tapi pihak yang nitip bilang, itu kamu teledor kalau begitu. Fayuqal kaunu ahlil khibrah yaqulun innahu tafrid wa anta ta'taqid annahu laisa bitafrid yadullu ala annaka ghair fahim. Maka kita berikan jawaban. Lihat pakar dalam urusan ini itu komennya apa. Kalau kata pakarnya innahu tafrid, tindakan kamu itu adalah bentuk keteledoran,
sedangkan kamu bilang enggak, itu tidak teledor. Di sini berarti yang kita akui yang mana? Ucapan si pakar tadi. Dan konsekuensinya berarti si B atau pihak yang dititipi dia ghair fahim, tidak paham. Wal muamalat baina al khalqi, kalau kita bicara interaksi dalam muamalah sesama makhluk, itu la yu'dzar fiha bil jahl. Ketidaktahuan dia, kejahilan dia itu tidak menjadi uzur. Oke, dia tidak berdosa, tapi kamu tetap harus ganti. Fakana al-wajib alaika antas al-awalan. Harusnya kan kamu nanya. Tanya tuh kepada pemilik. Hal hada tafrid au laisa bitafrid. Wal nadrib li hada masalah. Nah, sekarang beliau ingin memberikan contoh kasus nyata untuk yang barusan. Terjadi perbedaan antara pemilik dengan pihak yang dititipi. Filailatin syatiyah abqal muda asyata fil ara'i dhannan minhu anna syah tuqawim. Nih sekarang kondisinya malam hari, musim hujan, musim dingin, ya musim dingin dan bahkan mungkin sebagian tempat sampai titik bersalju. Abqal muda asyah, si B itu dititipi kambing, dititipin domba, dan masalahnya dombanya dibiarin aja tuh sama dia di halaman, di tempat luas, nggak dikandangin, nggak dikasih tempat perapian, enggak, dibiarin aja di luar. Berarti kan dia bisa kehujanan, dia kena mungkin tetesan salju, kedinginan. Dhannan minhu anasya tuqawim. Dia berpikiran enggak apa-apa, nanti dombanya tetap hidup kok. Enggak mati dia, bisa dia mempertahankan diri. Walakin ahlul khibrah qalu innaha la yumkinu an tuqawim fi hadha al-bard asy-syadid was-salj. Kata pakar perkambingan berarti, karena kita bicaranya kambing, domba. Coba tanya deh peternak senior yang mengerti urusan perdombaan, perkambingan. Dibilang mereka ternyata, Pak ini nggak bisa Pak, kambing domba ini bukan asli daerah sini. Kalau asli daerah sini oke, masih bisa. Ini dari luar. Dan mereka pasti nggak kuat. Di tengah cuaca ekstrim yang sangat dingin, bahkan sampai ada butiran esnya. Li'anna hadhihi asya laysat mimma ya'ishu fi biladin saljiyah. Karena hewan ini kita kan impor nih, dan kita impor dari luar daerah yang itu tidak ada salju, tidak ada esnya. Kalaupun dingin itu enggak sampai mungkin suhu kita sekarang. Faqala hadhihi syat fi hadzal makan law nazala 'alaiha salj fa innaha satabqa hayyah. Beda dengan kambing domba yang dia jelas-jelas lahir di situ, besar di situ, dan genetiknya juga ya sudah menyesuaikan dengan kondisinya situ. Kalau itu enggak apa-apa, Anda biarkan dia di luar semalaman, mungkin masih bisa bertahan. Tidak ada masalah. Kalau seperti itu ya oke, bisa kita bilang kamu tidak teledor. Tapi kalau kata pakarnya bilang, ini kamu teledor, kenapa kambing domba ndak kamu masukkan? Fahina idzin yu'khad biqauli ahlil khibrah wa yuqbal qaulul mudi. Maka nanti di sini yang kita terima itu adalah statementnya pakar. Dan karena pemilik barang itu dia sependapat dengan pakar, ya sudah, berarti dia ikut. Hadza fi masail al-ikhtilafat fil wadi'ah wal ikhtilafat allati zakaraha al-fuqaha fil waqi' kulluha zakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kalimatain. Permasalahan tadi, perbedaan-perbedaan pendapat, cekcok, simpang siur, salah paham yang disebutkan oleh para ulama, ini sebenarnya kembali kepada dua potongan kalimat dari Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kaidah, al-bayyinatu 'alal mudda'i.
Anda yang bertindak sebagai penuntut atau penuduh, itu silakan datangkan bukti. Mana buktinya? Wal yaminu ala man angkara. Sedangkan Anda yang mengingkari tuduhan tersebut, Anda cukup bersumpah bahwa saya memang tidak begitu. Fa jami'u ma dzakarahu, semua yang disebutkan oleh para penulis tadi di urusan perbedaan-perbedaan pendapat, itu ada yang yuqbal qauluhu, ada yang diterima, bisa kita terima, ada yang tidak. Maka ini semua kembali kepada hadis tadi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Lakin la ba'sa bitafsil. Tapi ya enggak apa-apa kita berikan perincian seperti itu. Fa in qala ay al-muda' lil mudi. Kalau misalnya si pihak yang dititipi ngomong ke pemilik, kamu tidak pernah titip barang kepada saya, yakni angkara al-wadi'ata. Si B itu bilang, kapan kamu titip barang ke saya? Enggak ada, enggak pernah saya dititipi barang dari kamu. Summa sabatat bibayyinah, yakni sabata annahu auda'ahu. Berarti kan kalau si A bilang saya ada titip barang ke kamu, terus si B bilang enggak ada, ternyata si A punya bukti. Ini loh buktinya bahwa saya pernah titip barang ini ke kamu. Wal bayyinahu imma rajulan aw rajulun wa imra'atan aw rajul wa yamin al mudda'i. Dan kalau kita bicara tadi saksi dan seterusnya, itu bisa dua laki atau satu laki dua perempuan, atau tadi laki-laki dan sumpahnya si al-mudda'i, pihak yang mengklaim. Li'anal mal ma yuqsad bil mal hadhihi bi bayyinah. Karena kalau kita bicara harta itu butuh dasar, butuh bukti. Jangan nanti kamu sembarang klaim, kamu tidak bisa buktikan. Fa subutul bayyinah bi rajulain aw rajulun wa imra'atan wa imra'ataini fil Qur'an liqaulihi ta'ala wastashidu syahidaini mir rijalikum. Kalau ditanya tentang pembuktian, tentang persaksian, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah di Al-Baqarah 282. Allah bilang, hadirkan saksi dua orang dari laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang laki, fa rajulun wa imra'atan, bisa dikombinasi, lakinya satu ditambah dua perempuannya sebagai saksi. Wa subutuha bi rajulin wa yamin al mudda'i sabata bi as-sunnah. Sedangkan yang ketiga tadi, yaitu adanya satu saksi laki ditambah dengan sumpah dari pihak yang mengklaim, itu bisa. Dasarnya sabda Rasul, annahu qada bisyahid ma'al yamin. Rasul memenangkan putusan untuk si tadi penuduh tadi dengan apa? Satu saksi ditambah dengan al-yamin, sumpah bahwa dia memang seperti yang dia sampaikan. Al-muhim annal muda angkara wa qala. Jadi di sini pihak yang dititipi mengingkari, ya kita tinggal buktikan bahwa ini loh saksinya yang tahu kalau saya titip ke kamu, atau tadi ditambah dengan sumpah. Au iqrarin summa da'a raddan au talafan sabiqaini li juhudihi, yakni ba'da an angkara hadahullah wa nadima wa aqarra au angkara nasiyan lil wadi'ah summa tazakkara au kana nasiyan laha summa wajadaha fi bayyinat fi baitihi. Al-muhim anahu ba'da an angkara aqarra. Nah, di sini sekarang kalau terjadi pengakuan setelah pengingkaran, jadi B mengingkari, enggak ada saya, enggak ada, pokoknya kamu enggak pernah titip barang ke saya, kan mengingkari itu si B.
Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Berarti kalau diberikan hidayah, posisinya saat dia mengingkari emang bohong dia. Bohong terus dapat hidayah, sadar, dan dia nyesal. Jadi dia ngaku kalau barang kemarin itu sebenarnya ada. Kamu titip ke saya, tapi saya bohong. Atau dia angkaro, dia melakukan pengingkaran gara-gara si B lupa. Aslinya memang ada titipan, tapi karena nggak ada bukti dan B lupa, summa tazakkaro, kemudian si B itu ingat. Kemarin dia mengingkari, sekarang dia ingat. Iya ya benar, kayaknya barang titipannya si A itu saya simpan di tempat ini. Au kana nasiyan laha, atau tadi sebabnya karena dia lupa. Jadi mengingkari itu karena lupa. Summa wajadaha fi baitihi, terus dia dapat tuh barangnya di rumah dia ada. Al-muhim annahu ba'da an ankara aqarra. Dia tadi sudah ingkari, kemudian dia akui. Summa da'a raddan talafan sabiqain li juhudihi lam yuqbala walau bi bayyinah. Nah, sekarang disebutkan di sini angkara rajulu wadi'a yaumal khamis. Ada seseorang dia mengingkari adanya titipan. Dia bilang enggak ada titipan untuk saya, enggak ada. Dan itu di hari Kamis. Wa uqimatid da'wah alaihi yaumal jum'ah, lalu ditegakkanlah tuntutan kepada orang ini di hari Jumat, berarti besoknya. Wa sabatat alaihi bi bayyinah, dan ternyata setelah dilakukan pembuktian memang terbukti ada titipan. Summa da'a annaha talifat yauma al-arbi'a, kemudian orang ini mengklaim bahwa barangnya rusak. Jadi diklaim sama dia, rusak barangnya Pak. Itu hari Rabu. Fahuna la yuqbal qawluhu li'annahu kadzib atau kadzaba nafsah. Jadi kalau dia bilang hari Kamis enggak ada barang dititipin, tapi di hari Rabu dia bilang sebelumnya itu barangnya rusak. Kalau barang rusak itu artinya ada titipan tapi rusak. Kan beda dengan bahasa tadi dibilang enggak ada titipan sama sekali. Ini ucapan dia bisa diterima nggak? Nggak bisa, karena orang ini sudah terindikasi berbohong, mendustakan dirinya sendiri. Haitsu annahu angkara al-wadi'ah yaumal khamis wa qala laisa indi wadi'ah wa lamma sabatat qala innaha ta'lifat yaumal arbi'a. Jadi tadi dia bilang nggak ada titipan, besok hari Jumat disidang. Di sidang akhirnya dihadirkanlah bukti-bukti, memang terbukti. Terus orang ini jawab, iya Pak, sebenarnya ada titipan, kata dia. Tapi hari Rabu barangnya udah rusak. Karena barang rusak, jadi saya juga waktu ditanya, daripada bikin masalah, saya bilang aja tidak ada. Fahuna dakwahu at-talaf la yuqbal. Di sini pernyataan dia kalau barangnya rusak nggak bisa kita terima. Wa dakwahu ar-rad la yuqbal. Termasuk ketika dia bilang saya sudah kembalikan, tidak bisa. Li'annahu bi'inkarihi sara kha'inan, karena ketika dia mengingkari adanya barang titipan dibilang enggak ada, dia berubah statusnya menjadi orang yang berkhianat. Nah, orang yang berkhianat la yuqbal qauluhu, tidak bisa kita terima pernyataannya. Baik dia bilang sudah dikembalikan atau tadi dia bilang barangnya rusak. Berarti kewajiban dia apa? Ad-dhaman, ganti rugi. Walau aqama bayyinatan ala annaha talifat yaumal arbi'a, kalau ternyata dia bisa ada bukti gitu ya, dia bisa buktikan emang Rabu rusak, ini buktinya kata dia, ditunjukkan. Ini saya rekam, ini CCTV di daerah ketika tempat itu disimpan. Emang rusak, saya bisa buktikan. Wa ata bi syuhud yashhaduna anna al-wadi'ata al-fulaniyah talifat yaumal arbi'a. Bahkan bukan CCTV semacam itu, dia bisa hadirkan orang yang menyaksikan memang barang rusak di hari Rabu. Fahal yuqbal, bisa enggak kita terima? Kalau tadi kan dia ngomong barang rusak nih hari Rabu, dia enggak bisa buktikan. Bagaimana kalau dia bisa buktikan emang Rabu rusak barangnya?
kita terima atau tidak? Yaqulul mu'alif lam yuqbala, kata penulis tidak bisa diterima dua-duanya, yaitu pernyataan dia barang sudah dikembalikan atau barang rusak. Walau bibayyina hatta lau jaa bisyuhud, meskipun kamu hadirkan saksi. Wa qalu nashhadu inna wadi'ata fulanin talifat yaumal arbi'a fa innaha la tuqbal. Sehingga kalau ada orang-orang yang bisa bilang, menyaksikan, iya pak rusak barangnya pak, emang dari Rabu rusak, kami saksi, tidak bisa diterima. Li'annahu huwa nafsuhu mukadzib lil bayyinah, karena orang ini secara prinsip sudah mendustakan bukti-bukti penjelasan itu sendiri. Li'annahu lama angkara yaumal khamis wa qala abadan ma'adda tani ma sara lahu indahu wadi'ah fayakunu mukadziban lil bayyinah. Apa bukti kalau dia mendustakan? Ya buktinya di hari Kamis kamu tolak, hari Kamis kamu bilang gak ada titipan, gak ada, kata dia. Fakalamuhu yunaqid bayyinat, berarti kan ucapan dia bertentangan, tidak sejalan dengan bukti-bukti yang disampaikan. Wa asyara al-muallif rahimahullah bi qawlihi, dan di sini penulis rahimahullah memberikan isyarat dengan ucapannya walau bi bayyinah ila khilaf. Di sini sebenarnya ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Fa inna ba'dha ahli al-ilmi qala idza sabata bi bayyinatin annaha talifat fayakunu inkaruhu kadziban wa tusaddaqul bayyinah. Jadi kalau dia bisa buktikan di hari Rabu itu barang rusak, oke, kamu emang dusta. Dusta dari sisi apa? Kamu bilang gak ada titipan, aslinya ada. Tapi statement dia kalau barang rusak bisa diterima karena ada bukti. Kata mazhab Hambali di sini yaqulun tabayyan kadzbul bayyinah bi qawlihi huwa fahuwa aqarra dhimnan annal bayyinah kadzibah. Jadi di situ dia membuktikan kalau memang statement dia pengingkaran sebelumnya itu adalah statement yang dusta. Lakin ba'dul ulama yaqulun ayaqul, tapi sebagian ulama itu menyampaikan pendapatnya idza qamatil bayyinah falyu'mal biha li'annahu tabayyan annahu huwal kadzib, lakin fi hadhihi al-hal yanbaghi lil qadhi an yahkum alaihi bita'zir likadzbihi wa khiyanatihi. Jadi kalau yang pertama, maaf ya, tadi yang pertama ini adalah yang diterima adalah pengakuannya kalau nggak ada, sehingga dia tetap harus ganti rugi. Tapi yang kedua tadi dikatakan kita bisa terima. Terus bagaimana dengan kedustaan yang dia lakukan? Dia dihukum, dikasih takzir, hukuman atas pengkhianatan dia. Dan juga apa yang dia sudah lakukan, it'ab al-mudi, dia nyulitkan orang lain. Akhirnya kan si pihak yang dititipi harus mati-matian membuktikan kalau saya memang nitip ke kamu. Coba kamu bilang, emang kamu saya kasih titipan, saya nggak perlu capek. Wa isghal al-qadhi, dan kurang kerjaan bikin pengadilan repot. Isghal asyuhud, ya, kemudian dia menyulitkan para saksi. Berarti orang ini berhak untuk dihukum dari berbagai sisi. Wali Allah ya ta'ala, supaya besok-besok dia nggak tidak bermain-main dengan hukum. Ini kan kurang ajar orangnya, bermain-main. Aslinya ada titipan, ya udah bilang aja kamu dikasih titipan, jangan bohong. Fa idza qila laisa 'alaika illa dhaman al-wadi' afala yahum. Kalau kita bilang ya sudah kamu nanti ganti rugi, udah gitu doang, dia nggak ada merasa terpukul, tidak merasa mendapatkan pelajaran. Lakin idza udiba sara rid'anahu, tapi kalau kita kasih pelajaran buat dia, itu menyakitkan. Nah, orang itu biasanya akan berhenti ketika ada sesuatu yang menyakitkan. Bal fi qawlihi ma laka indi syai'. Nah, ini tadi kalau dia bilang di hari Kamis itu dikatakan, mana nih barang titipan saya yang ada di kamu? Dia tolak tuh dengan mengatakan laisa indi syai'. Enggak ada barang di saya. Dan wasabata bil bayyinah ana indahu wadi'a summa da'a talaf yaumal arbi'ah, yakni qabla al-inkar wa aqama bayyinah
bidzalik fatuqbal sa'an bi bayyinah aw bi ghairi bayyinah li anna ar-rajul qala malaka indi syai' ma'lum anal wadi'ah idza talifat bila ta'addin wala tafrid lam yasbut alal muda syai'un fayakunu sadiqan fi qawli malaka indi syai'. Nah, bagaimana dengan ucapan tadi? Dia enggak bilang bahwa saya tidak ada dititipi, tapi dia bilang saya enggak ada urusan apa-apa sama kamu. Nah, urusan apa-apa ini maksudnya gimana? Kalau secara teori benar katanya. Maksudnya secara teori adalah kalau kita dititipi barang, titip barang nih ke kita, terus barangnya rusak di hari Rabu tanpa keteledoran, berarti kan saya nggak ada kewajiban buat ganti kan? Sehingga saya tidak salah dong kalau saya bilang udah nggak ada apa-apa lagi antara kamu dengan saya karena barangnya rusak. Jadi di situ ada semacam permainan kata-kata. Kalau sebelumnya dibilang apa? Yang sebelumnya bilangnya apa? Kamu nggak ada nitip apapun sama saya. Jadi langsung distatekan, dinyatakan nggak pernah kamu titip apapun. Kalau yang kedua ini pernyataannya dia bilang nggak ada. Saya nggak punya kewajiban apa-apa ke kamu. Kewajiban mengembalikan, kewajiban mengganti nggak ada. Jadi di sini malaka indi syai' nafyu dhaman al-wadi'ah fa yuqbal qawluhu hatta law sabata bibayinah. Jadi di sini dia mengingkari kewajiban ganti rugi. Tidak ada kewajiban saya untuk ganti rugi. Li'annahu la yatanafa qawluhu wa thubutul wadi'ah fa huwa yaqul na'am ana qultu malaka indi syai'. Jadi iya memang betul saya enggak ada kewajiban ganti rugi apapun kata dia. Dan ini enggak ada pertentangan bahwa kamu emang titip barang sama saya. Li'anni la faratu wa la tadait. Wa idza talifatil wadi'ah biduni ta'addin wala tafridin falaisa alayya syai'. Dan secara teori emang benar. Barang titipan yang rusak tanpa tindakan melampaui batas, tanpa keteledoran, di situ kan saya tidak ada kewajiban apapun, gitu ya. Au ba'dahu yakni au idda'a talaf ba'dahu ay ba'dal al-jad biha ay bil bayyina fa innahu yuqbal lihtimali hudusil wadi'ah ba'da al-jad wa hina idzin la yunafi al-bayyina allati tashhad bit talaf ba'da al-juhud falam yahsul tanaqud lima la yuqbal mutlaqan wa huwa muda li'annahu bijuhudihi zala anhu wasful amanah. Jadi ingat, pengingkaran pihak yang dititipi itu sebenarnya sudah menghilangkan sifat amanah pada dirinya. Makanya kalau dia bilang ini barangnya rusak atau barang dikembalikan, ini tidak bisa serta-merta kita terima apa adanya. Fa hadzal rajul talabat minal wadi'ah faqala lil mudi, tadi dia ingkari dan seterusnya. Wa in da'a warisuhu ar-radda minhu aw min muwarrisihi lam yuqbal illa bibayinah. Nah, ini insyaallah kita bahas di sesi berikutnya ya, kaitannya dengan ahli waris itu mengklaim barang titipan. Jadi pihak yang dititipi itu bilang orangnya meninggal, jadi ahli warisnya bilang sudah dikembalikan oleh bapak kami, sudah dikembalikan oleh saudara kami. Lalu bagaimana tuh? Nanti penjelasannya insyaallah kita bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada faidahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.